datang di konseling pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai untuk melaksanakan konseling, saya akan menanyakan bagaimana kabar Anda hari ini. Kabar saya hari ini baik, alhamdulillah. Kemudian bagaimana perasaan Anda? Perasaan aku hari ini sih baik-baik aja sih, aman. Nah, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu info konsen, surat pernyataan ketentuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini terdiri dari nama, jenis kelamin, dan alamat. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling. Konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh saudari Alivia Mira Zaidah, betul? Betul. Selaku mahasiswi psikologi. Kegiatan tersebut adalah bagian dari rangkaian mata kuliah psikologi terapar. Dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa pertama, saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Kedua, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Kemudian yang ketiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan terbuka kepada umum. Dan terakhir, proses konseling ini akan dilakukan 1 kali dengan durasi waktu kurang lebih 30 menit. Saya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menandatangani surat persetujuan ini, sehingga saya berusaha untuk mengikuti kegiatan konseling individu ini dari awal sampai dengan selesai. Sekarang silakan Anda tentang kebiasaan. Kita langsung aja mulai ya. Anda ceritakan tujuan, sebelum mulai deh, tujuan Anda datang ke tempat konseling ini itu apa? Sebenarnya sih tujuan saya cuma pengen sharing aja, karena saya selama itu kayak memendam cerita ini tuh kayak sendirian gitu. Saya nggak cerita ke yang lain, jadi itu tujuan saya dalam sini adalah untuk bercerita. Setelah itu silakan Anda cerita apa saja yang Anda pendam sama ini, masalah, perasaan, emosi, seluk-beluknya, silahkan diceritakan. Jadi saya itu kayak saya tuh cenderung kayak menyalahkan diri saya sendiri gitu. Jadi saya merasa bukan merasa sih, emang saya kehilangan 3 orang yang saya sayang dalam hidup saya gitu. Yang pertama pada tahun 2016 saya kehilangan om saya, paman saya. Dia meninggal pada saat itu. Waktu itu saya lagi di sekolah, terus mama saya tuh chat saya bilang kayak, kamu jangan kaget ya, saya manggilnya Apap, jadi saya bilang Apap meninggal kayak gitu-gitu. Nah, hubungan saya dan om saya ini tuh sangat dekat, apalagi kan saya ini anak tunggal dan om saya juga cuma punya anak 1 juga, anaknya laki-laki dan saya perempuan, jadi kayak saya udah benar-benar dianggap seperti anak sendiri gitu loh. Kayak saya minta apa aja itu pasti diturutin, atau kayak apapun lah yang saya butuhkan itu tuh dipenuhi sama om saya gitu. Terus saya itu kebetulan om saya dan keluarganya itu tinggal di apartemen, dan jadi tuh setiap hari Jumat sepulang saya sekolah atau saat sore hari saya akan nginep di apartemen sampai hari Minggu. Nah, nanti hari Minggunya itu saya bakalan pulang lagi ke rumah saya gitu. Nah, pada saat hari Minggu itu om saya ini tuh bilang kayak, jangan pulang, nginep aja di sini sehari lagi
kan, temenin tante kamu gitu kan. Terus setelah itu saya bilang kayak, oh nggak bisa, besok kan hari Senin, jadinya saya harus sekolah gitu kan. Kayak nggak bisa lah, intinya saya nggak bisa nginap. Tapi om saya tuh kayak bilang udah nginep aja, tapi saya tetap maksa kayak enggak ah, besok sekolah. Akhirnya saya pulanglah hari itu. Nah pada saat besokannya, yaitu yang tadi, mama saya ngechat saya kayak pas saat saya lagi sekolah kayak, kamu jangan kaget, bla bla bla, kamu meninggal. Terus kayak kaget lah, kayak kemarin kayaknya kan masih ada gitu kan. Terus saya jadi kayak, oh harusnya gue dengerin ya omongan om gue, kayak dibilang gak usah pulang. Terus jadi kayak itu jadi salah satu penyesalan saya, dan saya lumayan kayak nyalahin diri saya gitu, seperti itu. Terus yang kedua, saya kehilangan nenek saya gitu. Jadi kayak saya juga dari kecil tuh dirawat sama nenek saya gitu. Jadi kayak dari usia 3 bulan kan mama saya udah mulai masuk kerja lagi. Jadi saya sehari-hari tuh sama nenek saya gitu. Jadi kayak diantar jemput, les kemana-mana, semua sehari-hari kayak sama nenek saya gitu kan. Terus pada saat hari itu, nenek saya sih sebenarnya nggak sakit yang gimana-gimana, cuman kayak ya mungkin namanya juga udah orang tua, jadi kayak udah mulai agak banyak sakit, kayak misalnya asam urat kayak gitu-gitu. Nah terus habis itu pada saat bulan puasa, tiba-tiba pertengahan bulan puasa tahun 2020, nenek saya tiba-tiba tuh meninggal pada saat posisi itu lagi tidur gitu. Pokoknya pas sahur tuh kalau nggak salah dia masih ada, tapi pas kayak pagi sekitar jam 8 tuh dia udah nggak ada gitu. Terus yang bikin saya menyalahkan diri saya itu adalah karena sebelumnya itu nenek saya tuh kayak sempat minta snack dan minuman berkarbonasi gitu, tapi saya kayak nggak ngeizinin dan nggak ngasih gitu, karena kayak saya pikir itu kayak nggak baik untuk kesehatan nenek saya gitu. Tapi kayak ternyata itu tuh malah jadi kayak, kenapa nggak gue kasih ya hari itu, kayak harusnya gue kasih aja, karena itu jadi kayak penyesalan saya lah gitu. Gitu. Terus selanjutnya pada tahun 2021 kakek saya meninggal. Nah sebenarnya yang terakhir ini sih yang kayak paling bikin saya kayak paling bikin saya nyesel gitu loh, karena dari 2 pengalaman sebelumnya itu kayak saya selalu bilang ke diri saya kalau jangan ngelakuin hal yang sama lagi gitu kan. Apalagi saya juga dari kecil itu kan dirawat sama kakek dan nenek saya gitu kan. Jadi kayak, tapi hal itu tuh kayak malah terulang lagi gitu. Pada saat itu tuh saya sama saudara saya itu janjian mau pergi buat saya lupa waktu itu saya kayaknya mau servis laptop dan dia mau beli HP baru gitu. Terus saya ketemuan di rumah kakek saya gitu kan. Terus habis itu tante saya yang tinggal di rumah bareng kakek saya itu bilang, tolong titip buah naga ya, karena kakek itu lagi kayak susah buang air besar gitu. Terus kita bilang kayak, oh iya nanti dibeliin dulu sebelum ke rumah gitu kan. Terus setelah itu pada saat sampai, saya sama mama saya tuh kayak niatnya tuh mau langsung pergi gitu, mau langsung kayak ya udah kayak datang jemput habis itu langsung pergi lagi gitu kan. Tapi mama saya tetap kayak kekeh gitu buat beli, buat potongin dulu buah naga yang udah dibeliin, terus habis itu buat dikasih ke kakek saya dan pamit dulu lah, ibarat kata kayak sebelum pergi kan kita pamit dulu gitu kan, kayak mau pergi ke luar sebentar. Terus kakek saya itu juga punya kebiasaan buat kayak ngunci pintu kamarnya gitu. Terus saya bilang kayak pada saat uangnya udah dipotong itu saya bilang sama mama saya, ya udahlah taruh aja di meja makan atau kulkas, nanti juga dimakan gitu. Terus kayak mama saya bilang, nggak usah, jangan, kita kasih aja dulu, kita
pintu, taruh aja nanti juga dimakan keluar sendiri kakeknya. Sedangkan kayak mama saya nungguin dibuka pintunya tuh kayak nggak dibuka-bukain gitu. Terus saya sama saudara saya tuh jadi kayak ini ada nggak sih orangnya di dalam, ada nggak sih orangnya di dalam. Terus saya bilang kayak ya udahlah yuk pergi aja gitu kan, kayak nggak ada kali kakeknya keluar, saya bilang gitu. Terus nggak taunya di dalam kakek saya tuh kayak udah mulutnya tuh kayak udah mengeluarkan cairan kuning gitu dari lambungnya, terus kayak udah jadi kayak pas keluar tuh jadi kayak berbusa gitu. Itu ditemuin pas pintu kamar tuh kayak dibuka paksa gitu. Terus saya tuh kayak akhirnya kita bawa ke ICU, ke UGD. Terus habis itu dirawat di ICU selama kayak seminggu gitu, tapi kakek saya nggak bertahan. Akhirnya kakek saya meninggal, dan itu tuh jadi kayak salah satu penyesalan saya paling besar terakhir gitu. Oke, jadi tadi dari ceritanya Alif itu, Alifnya mengalami semacam 3 kesedihan ya. Jadi tadi yang pertama itu adalah kakek. Enggak, om saya dulu. Baru kakek dulu. Nenek baru kakek yang terakhir. Terus Berarti tadi yang sudah diceritakan oleh Alfia itu terdapat 3 cerita. Yang pertama itu adalah nenek, om dulu, nenek, baru kakek. ya. Selanjutnya saya juga ingin bertanya hubungan atau kedekatan yang tadi disebutkan kan, om itu omnya Alifia menganggap Alifia sebagai anaknya sendiri. Bagaimana dengan nenek? Kalau nenek kan seperti yang tadi saya sudah bilang, saya tuh dari umur 3 bulan itu kan memang saya udah pergi kerja lagi, maksudnya kayak udah beraktivitas kayak biasanya. Jadinya mau nggak mau saya di rumah kan sama kakek dan nenek saya dirawatnya. Terus juga saya tuh dari kecil tuh kayak harus bolak-balik ke dokter gizi juga. Nah itu tuh nenek sama kakek saya juga yang selalu nganterin saya. Terus nenek saya juga kayak selalu nyiapin bekal saya sebelum saya berangkat sekolah. Terus nenek saya juga kalau misalnya saya minta apapun tuh kayak ya udah selalu dikasih gitulah. Terus saya juga punya banyak momen-momen sih, banyak momen-momen yang kayak saya sama kakek saya tuh saya sama kakek dan nenek saya tuh kayak saya tuh gimana ya, jadi pas sekolah saya tuh selalu dijemput duluan, dan habis itu tuh kita baru jemput saudara saya yang satunya lagi. Jadi tuh kayak yaudah kita kemana-mana tuh kayak selalu berempat gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ada acara kondangan pun misalnya itu tuh yang dibawa tuh pas itu saya sama saudara saya yang satunya lagi. Jadi kayak banyak lah momen saya sama nenek saya juga. Terus juga kalau misalnya saya les itu tuh yang anterin tuh juga selalu nenek saya yang nungguin, terus yang bilasin. Pokoknya kayak semua kegiatan saya tuh kayak hampir setiap hari itu sama nenek saya gitu. Bahkan kayak mungkin waktu yang saya habiskan bareng sama nenek saya itu tuh lebih banyak daripada waktu yang saya habiskan sama mama saya kayak gitu. Kalau boleh tahu, kalau hubungan dengan ayah seperti apa? Tadi saya kurang mendapatkan info tentang ayah. Kalau hubungan saya sama ayah saya sih baik, cuman kayak kita ya nggak begitu dekat aja gitu loh. Mungkin kayak karena mungkin ayah saya kan laki-laki dan saya juga seorang perempuan, jadi kayak gimana ya, mungkin kan pasti kan kayak tetap ada gengsi lah antara ayah sama anak, walaupun hubungan saya sama ayah saya tuh baik-baik aja gitu loh. Tapi ya
ya udah Tidak gitu. sedekat. Iya, biasa-biasa aja gitu, nggak yang saya cerita atau gimana ke ayah saya. Jadi kayak saya tuh selalu cerita ke nenek saya gitu. Jadi kayak apapun masalah di sekolah, atau misalnya saya lagi kesel sama orang, atau saya lagi suka sama orang, saya tuh pasti bakalan cerita ke nenek saya kayak gitu. Dan dia akan selalu kayak ngasih feedback, atau dia kayak ngasih kayak semacam wejangan kayak nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya saya lagi sakit, itu tuh pasti tuh kayak selalu kayak yang nenek saya yang merawat saya, kayak gitu-gitu. Saya ingin balik ke almarhumah nenek. Pertanyaan saya, adakah nasihat dari almarhumah nenek ke Alifia sebelum dia meninggal? Nasihat-nasihat. Kalau itu sih paling kayak belajar aja, bukan belajar ya, kayak belajar yang benar gitu kan. Maksudnya kayak itu bukan nasihat sih, tapi lebih ke omongan yang udah biasa dibilang sehari-hari. Karena kan nenek saya meninggal juga yang nggak ada yang tahu gitu, kayak lagi tidur terus meninggal gitu kan. Terus ya udah kayak yang saya ingat paling ya nasihat-nasihat sehari-hari yang kayak belajar yang benar, terus harus sholat 5 waktu, usahain jangan ditinggal, kayak ya udah nasihat-nasihat orang tua kayak gitu sih palingan. Baik, saya lanjut ke kakek. Kalau dengan kakek, bagaimana hubungan dekat atau kedekatan dengan kakek? Baik juga, kayak apalagi kan tadi saya udah bilang kan, saya dari bayi tuh ya udah sama kakek dan nenek saya di rumah sehari-hari kayak gitu. Terus juga saya tuh selalu punya pengalaman kalau misalnya kakek saya lagi males bawa mobil nganter saya ke sekolah, saya tuh kayak diantar itu naik metro mini gitu. Jadi kayak itu juga jadi salah satu pengalaman kecil buat saya, kayak diantar sekolah naik metro mini, atau dijemput sekolah naik metro mini juga. Terus kalau misalnya pulang sekolah, kita nanti suka makan bakso atau apa, pokoknya kayak banyak lah kenang-kenangan dari kecil kayak gitu. Terus juga kakek saya tahu kalau misalnya saya itu tuh sering banget yang namanya tuh apa ya, kayak mual gitu kalau lagi di dalam mobil. Jadi kakek saya tuh kadang suka nungguin saya sampai nggak mual dulu baru kita pergi jalan kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak banyak lah gitu. Saya ingin sedikit mengkonfirmasi penyebab kematian dari 3 orang tua saya Olivia. Untuk yang nenek itu lagi tidur tiba-tiba meninggal. Iya, kayaknya sih serangan jantung harusnya. Kemudian yang om itu karena tidak diizinkan untuk minum kalkulasi gitu. Kebalik gak sih? Itu nenek aku yang nggak boleh. Terus habis itu kalau om aku tuh sebenarnya dia juga serangan jantung tiba-tiba gitu. Terus kayak pas mau dibawa ke rumah sakit, pas di rumah sakit itu tuh udah nggak ketolong kayak gitu. Tapi ya udah kayak gitu. Terus nenek saya juga sama aja serangan jantung kayak gitu. Terus kalau HP saya itu komplikasi gitu. Itu mirip ya kakek nenek. Beda nggak sih? Yang mirip itu om saya sama nenek saya. Kalau kakek saya kan komplikasi, kalau om dan nenek saya itu kan serangan jantung. Yang dikunci di kamar itu terkunci di kamar itu yang om kakek. Setelah kematian dari 3 orang tersayang ini, apakah Alifia pernah bercerita ke ibu bagaimana perasaan Alifia? Enggak, aku nggak pernah cerita ke siapapun kecuali hari ini gitu. Jadi kayak aku juga aku bukan tipe orang yang kayak kelihatan sedih atau saya mengekspresikan rasa sedih saya gitu. Jadi kayak kalau misalnya saya sedih pun nggak akan saya tampilkan di depan
kedua orang tua saya gitu. Jadi kayak biasanya kalau sedih ya palingan ya di kamar aja gitu pas lagi sendiri gitu. Namun apakah Ibu Alifia itu pernah bertanya kepada Alifia mungkin ketika Alifia menunjukkan kesedihannya atau dengan muka yang terlihat cemburu atau menyesal, apakah Ibu Alifia pernah bertanya apa kamu bersedih? Enggak sih, karena aku pun juga kalau di depan mama aku tuh pasti tuh aku yang kayak berusaha untuk baik-baik aja, dan seakan tuh kayak ya udah walaupun misalnya ada masalah lagi, misalnya lagi ada masalah lain di kampus atau misalnya lagi saya atau lagi nggak mood gitu tuh kayak akan saya tunjukin ke orang tua saya juga gitu. Jadi kayak ya udah saya di depan mereka benar-benar berusaha untuk terlihat baik-baik saja sih. Baik saja ya. Jadi sedikit yang akan saya coba rangkum dan ringkas lagi. Alifia juga telah berusaha untuk mencegah agar ketiga orang tersayang dari Alifia ini tidak kenapa-napa atau sampai meninggal ya. Cegah tuh maksudnya gimana? Seperti yang Om yang apa namanya, Alifia ingin membawakan apa tadi, buah ya? Enggak sih, itu kakek kayak ya udah gitu lah. Kalau yang minuman karbonasi Itu nenek aku tuh kayak sebelum meninggal, enggak sebelum meninggal, kayak beberapa waktu sebelum meninggal tuh kayak dia pengen kayak makan makanan ringan, terus juga minuman berkarbonasi. Cuman kan kayak saya nggak ngasih, kayak karena saya mikir kayak itu nggak sehat ya sih kalau untuk nenek-nenek atau orang yang sudah lanjut usia kayak gitu. Jadi menurut saya sebenarnya Alifia sudah mencoba dan berusaha agar tiga orang kesayangan Alifia ini tidak sampai melakukan hal-hal yang kurang baik atau kurang sehatnya. Namun pada ujungnya entah selain penyesalan terhadap kehilangan tiga orang tersayang dari Alifia, saya juga ingin menanyakan adakah pengalaman lain yang bentuknya juga mirip seluruh penyesalan dalam hidup Alifia? Apa ya? Mungkin ketika saya SMA kali ya, kayak saya tuh SMA tuh bersyukurnya tuh saya punya teman-teman tuh yang kayak sefrekuensi sama saya, terus juga mereka sangat amat baik sama saya juga. Terus kayak kehidupan SMA kita tuh kayak happy terus gitu loh. Jadi kayak saya juga merasa sebenarnya saya nggak nyalahin teman-teman saya sih, cuman kayak saya tuh terlalu banyak bersenang-senang pada saat SMA gitu loh. Jadi kayak setiap pulang sekolah tuh kayak kita selalu main, atau misalnya saya sekolah tuh kayak cabut-cabutan, pokoknya kayak main-main terus lah isinya saya pas SMA. Jadinya tuh ketika pada saat masuk kuliah gitu, perpindahan masuk kuliah, saya mencoba daftar di beberapa universitas negeri itu, jadi kayak kurang maksimal juga. Jadi apa ya, selama SMA tuh mungkin bisa dibilang saya kurang maksimal dalam belajar gitu loh, karena kayak terlalu asik-asik. Padahal kayak orang tua saya juga udah keluarin uang lumayan gitu kan, apalagi kayak les itu kan privat, itu menurut saya kan kayak nggak murah ya. Jadi saya dulu tuh waktu SMA tuh sempat les private gitu loh. Jadi ya lumayan sih, lumayan cukup mengurus uang. Terus juga saya daftar di banyak universitas negeri, saya ikut SNMPTN, saya ikut SBMPTN, saya juga ikut banyak yang jalur mandiri kayak seperti UI. Itu kan kayak udah lumayan menghabiskan banyak uang ya, tapi mungkin
ya itu sih, saya belum bisa maksimal belajarnya, jadi saya nggak bisa kuliah di tempat yang saya mau gitu. Jadi saya kuliah di tempat swasta gitu. Jadi kayak sebenarnya itu juga lumayan jadi lumayan nyalahin diri saya sendiri sih, kayak kenapa dulu waktu SMA gue nggak belajar yang bener gitu kan, padahal kayak udah ada guru les juga kayak, tapi ya itu jadi kayak ya udah gitu, saya nyalahin diri saya sendiri aja gitu. Tapi ya sekarang sih udah bisa mulai menerima lah, karena saya juga alhamdulillahnya tuh kayak di kampus saya yang sekarang itu juga saya punya teman-teman tuh yang baik sama saya kayak gitu. Itu yang membuat Alifia bisa menerima ya. Iya, mungkin karena teman-teman saya juga gitu, jadi kayak ya udah teman-teman di kampus ini baik, terus juga welcome, kayak ya udah. Oke. Mungkin saya ingin sedikit kasih saran untuk yang 3 orang tua saya Alifia. Saran saya mungkin sedikit saja ya, karena saya juga takut untuk istilahnya tidak bisa begitu maksimal dalam karena juga saya sedikit sharing ya. Saya juga sempat kehilangan nenek saya, dan saya juga sempat menyalahkan diri saya sendiri untuk tidak mungkin mencegah atau berlaku yang sama seperti ini. Kalau untuk sarannya tadi mungkin Alifia harus bisa lebih menerima dan memaafkan diri sendiri, karena Alifia sudah berusaha untuk menyelamatkan 3 orang tersayang. Kemudian untuk yang pengalaman di SMA itu saran saya memang Alifia sudah mengakui sendiri tadi ya, kurang maksimal belajarnya, kemudian masih ingin bermain dengan teman-teman. Alhamdulillah ketika keterima di universitas yang memang bukan pilihannya Alifia, namun mendapatkan teman-teman yang baik dan welcome ya, senang berteman dengan Alifia. Adakah lagi yang ingin Alifia tanyakan atau ceritakan? Apa ya? Kayaknya sih nggak ada sih yang mau aku ceritain lagi, karena itu udah karena fokus aku sih emang pengen ceritain diri aku yang suka menyalahkan diri sendiri gitu sih, udah sih itu aja. Tapi untuk terutama yang 3 persen itu tadi kan, Iya. saya sedikit nyimpulin ya. Ini memang ada beberapa hal, banyak sih sebenarnya hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita, namun pada ujungnya kita harus bisa untuk menerima, memaafkan diri sendiri apabila terjadi sesuatu yang kurang berkenan ataupun tidak sesuai yang kita ekspektasikan atau kita inginkan. Mungkin kembali lagi saya saya cuma menegaskan untuk kita bisa menerima, memaafkan diri sendiri, dan mungkin selanjutnya lebih fokus dengan apa yang kita inginkan ya. Bisa kita mungkin Alifia buat jadwal atau Alifia buat to-do list hal-hal yang Alifia inginkan, sehingga nanti tidak lupa atau sempat ingat untuk bisa melakukan hal yang diinginkan. Ada lagi yang ingin Alifia tambahkan, ceritakan? Enggak sih, palingan juga sesuai yang tadi sudah kakak bilang, saya bakalan lebih untuk menerima diri saya, memaafkan diri saya sendiri, dan lebih berfokus dengan tujuan
titipan saya. Sepertinya konseling pada hari ini telah selesai. Saya mohon maaf tadi terutama untuk 3 orang kesayangan saya ketukar-tukar manggil om, kakek dan nenek ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Olivia.